Syekh Abdul Qadir Jailani menulis dalam Futu Al-Ghaib, dalam sujud yang hakiki, engkau sirna dari dirimu. Tidak ada yang kau pikirkan selain wajahnya. Itulah puncak solat. Disitulah kau ditampakkan hakikat. 4. Solat adalah jalan menuju makrifat. Bagi para sufi, makrifat bukan sekadar ilmu, tapi pengalaman ruhani. Dan solat adalah jalannya. Dalam setiap gerakan solat, ada rahasia, takbiratul ihram, melepaskan dunia. Berdiri, kesiapan menghadap raja. Rukuk, tunduk dengan rendah hati. Sujud, fana dalam cintanya. Duduk tasyahud, kesaksian batin akan keesaannya. Salam, kembali ke dunia, membawa cahayanya. Syekh Abdul Qadir menyampaikan, barang siapa menjaga solatnya, maka Allah akan menjaga hatinya. Dan barang siapa hatinya terjaga, maka ia akan diberi jalan menuju makrifat. 5. Tanda solatmu diterima. Syekh Abdul Qadir Jailani memberi ukuran sederhana, namun dalam. Solat yang diterima adalah yang membuatmu lebih takut kepada Allah, lebih rendah hati, dan lebih cinta kepada akhirat. Jika setelah solat, hatimu masih keras, maka lihat kembali bagaimana engkau mengerjakannya. Para wali Allah tidak membanggakan banyaknya solat, tapi sejauh mana solat itu mengubah diri mereka. 6. Solat sebagai pelindung ruhani. Dalam dunia yang penuh godaan, solat adalah benteng. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. QS Al-Ankabut 45. Namun, Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan bahwa tidak semua solat bisa mencegah maksiat. Hanya solat yang khusyuk, yang disertai kehadiran jiwa, yang bisa menjadi pelindung sejati. 7. Solat orang awam, orang khusus, dan para arifin. Imam Al-Ghazali membagi solat menjadi 3 tingkatan. Pandangan ini juga disetujui oleh para sufi, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. 1. Solat orang awam hanya memenuhi syarat dan rukun. 2. Solat orang khusus menghadirkan hati dan khusyuk. 3. Solat para arifin hilangnya diri dalam kehadiran ilahi. Syekh Abdul Qadir menyebut solat para arifin sebagai liqa ma'allah, pertemuan rahasia antara hamba dan Robnya, tanpa tirai, tanpa kata. 8. Menjaga waktu solat adalah awal jalan suluk. Waktu solat adalah panggilan langsung dari langit. Ketika azan dikumandangkan, langit membuka gerbangnya. Jika seorang salik menjaga waktu solat, itulah awal diterimanya ia dalam suluk. Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, orang yang menunda solat berarti ia telah menunda pertemuannya dengan Allah. Lalu, bagaimana mungkin ia berharap makrifat? Ya Allah, ajarkan kami solat yang menghidupkan jiwa, yang menggetarkan hati, dan meneteskan air mata, yang menjadikan kami hamba, bukan hanya pengamal, yang membuat kami fana dalam sujud, dan baqa bersamamu setelah salam. Suluk ilahi bukan hanya bercerita, tapi memanggil jiwa untuk kembali berjalan, menemukan keheningan dalam takbir, keindahan dalam ruku, dan kehancuran diri dalam sujud. Jangan tinggalkan solat, karena disitulah kekasih Allah ditemukan. Disitulah ruh para wali bernafas, dan disitulah engkau akan mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu.